Pernah nggak sih kalian berpikir jika ada orang di luar sana yang setiap hari pergi bekerja? Bukan pekerjaan biasa yang Mimin maksud, melainkan pekerjaan yang nyawa mereka sendiri menjadi taruhannya. Ya, pekerjaan ini bukan cuma soal gaji atau karir, tapi ini soal hidup dan mati. Di video kali ini, channel 77 akan membahas beberapa pekerjaan paling berbahaya dan mematikan di dunia. Video ini Mimin buat agar kita semua bisa lebih menghargai mereka yang berjasa, meski jarang disorot kamera. Oke, daripada kebanyakan ngedengerin obrolan Mimin, langsung aja kita mulai. Pekerjaan-pekerjaan apa sajakah itu? Pembersih kaca. Berdiri di gondola kecil ratusan meter di udara, cuma buat ngebersihin kaca. Nggak ada dinding, cuma tali dan angin yang terus berhembus. Seperti yang kita ketahui, angin sudah pasti tidak mempunyai KTP. Angin bisa datang dengan tiba-tiba. Dan kalau sistem pengamannya rusak, tentu saja nyawa sebagai taruhannya. Inilah yang dialami oleh para pembersih kaca. Bukan pembersih kaca rumah, melainkan membersihkan kaca jendela gedung pencakar langit. Bisa kita bayangin kan bagaimana tingginya gedung-gedung tersebut. Ada kalanya di saat mereka sedang membersihkan kaca, mereka juga tetap harus tersenyum jika orang dalam gedung melihat mereka dari balik kaca. Dan jangan salah, di kota besar seperti Dubai atau New York, ini merupakan pekerjaan full time dan bisa mendapatkan gaji sekitaran 300 hingga 500 ribu per jam. Dan ya, mungkin sebanding lah ya dengan resikonya. Gimana? Ada yang tertarik dengan pekerjaan ini? Stuntman. Pasti pernah dong kalian nonton film action terus mengatakan, "Gila, aktornya keren ya. Bisa loncat dari gedung, kebakar, ditabrak mobil seperti tidak mempunyai rasa takut sedikit pun." Tapi, tahu nggak sih? Sebenarnya 95% dari semua adegan berbahaya itu bukan dilakukan oleh aktornya, tapi oleh seseorang yang jarang kita lihat di balik layar. Ya, dialah stuntman atau sang pemeran pengganti. Pemeran pengganti atau stunt performer adalah pahlawan tak terlihat dalam dunia perfilman. Kerjaan mereka ya sengaja ditabrak mobil, sengaja dilempar, dan sengaja jatuh. Tapi bukan asal jatuh-jatuh yang direncanakan. Jatuh yang mereka lakukan adalah jatuh yang dilatih selama berbulan-bulan. Dan meskipun mereka sangat ahli, tetap aja pekerjaan ini memiliki risiko cedera yang pastinya sangat besar, bahkan bisa sangat fatal. Ada cerita nyata tentang para pemeran pengganti yang cedera tulang belakang, kehilangan pendengaran, bahkan sampai meninggal dunia guys. Itu dilakukan hanya demi satu adegan epik yang kita tonton sambil menikmati popcorn. Tapi faktanya, kalau adegan itu sukses, tetap saja yang dipuji pastilah aktor utamanya. Oh ya, melihat resiko yang nyata yang dihadapi, gaji mereka juga nggak main-main loh, yaitu di angka 20 juta per hari. Jika dalam satu produksi film action bisa memakan waktu berbulan-bulan, bisa kebayangkan berapa pundi-pundi rupiah yang didapat oleh para stuntman ini. Nelayan kepiting Alaska. Nelayan kepiting Alaska atau Alaskan King Crab Fisherman adalah nelayan yang bekerja saat musim dingin di perairan Bering, Alaska. Tempatnya sudah pasti tidak main-main. Suhu bisa mencapai minus derajat. Ombak bisa setinggi rumah 3 lantai. Angin bisa bikin mereka terbang kalau mereka tidak berpegangan erat. Tugas mereka menangkap king crab yang harganya yang sangat mahal, bahkan bisa menyentuh angka jutaan rupiah per kilo. Tapi ya, resikonya sebanding lah sama harganya. Mungkin sekilas kita menganggap mereka cuma narik perangkap dari laut ya.
Tapi percayalah, mereka seperti melakukan reality show bertahan hidup. Tapi bedanya tanpa kamera kru dan tanpa dikat. Bagaimana tidak, mereka menarik perangkap besi yang beratnya bisa mencapai 100 kg lebih di atas kapal yang goyang-goyang sepanjang hari. Juga bekerja bisa sampai 20 jam sehari dengan waktu tidur yang sangat singkat ini. Dan satu kesalahan saja, jika para kru kapal jatuh ke laut, air sedingin itu bisa membuat mereka terkena hypothermia dalam hitungan menit saja. Faktanya, tingkat kematian pekerjaan ini bisa 50-50 kali lebih tinggi dari pekerjaan biasa. Terus pertanyaannya, kenapa sih masih banyak yang mau kerja begini? Sudah tentu jawabannya adalah uang. Meski berbahaya, pekerjaan ini dapat menghasilkan uang sebesar 20.000 US dollar hingga 50.000 US dollar atau sekitaran 2,9 hingga 7,3 miliar selama 3 bulan musim kepiting raja. Satu musim tangkap kepiting yang cuma beberapa minggu bisa memberikan penghasilan puluhan sampai ratusan juta rupiah, tergantung hasil tangkapan tentu saja. Tapi lebih dari itu, banyak dari mereka emang udah lahir dan besar sebagai pelaut. Laut udah mereka anggap seperti rumah kedua. Dan tantangan itu justru yang bikin hidup mereka terasa berarti. Pawang hewan buas. Pernahkah kalian membayangkan harus menatap mata seekor singa dari jarak 1 meter tanpa kandang pembatas, atau berdiri di depan harimau dengan hanya sebatang tongkat sebagai alat pelindung? Selamat datang di dunia para pawang hewan buas, sebuah profesi yang menantang nyali, mempertaruhkan nyawa, namun seringkali tidak mendapat sorotan yang layak. Pawang hewan buas bukan hanya sekadar orang yang bisa menjinakkan binatang galak. Mereka adalah individu atau orang-orang dengan pengetahuan mendalam tentang perilaku hewan, insting yang tajam, dan keberanian luar biasa. Hewan-hewan yang mereka tangani bukan kucing rumahan, tapi singa, harimau, buaya, bahkan ular berbisa. Profesi ini bisa ditemukan di berbagai tempat, dari sirkus dan kebun binatang sampai lokasi syuting film atau konservasi alam liar lainnya. Meski terdengar menakjubkan, pekerjaan ini sangat berisiko. Satu gerakan yang salah, satu momen di mana si pawang kehilangan fokus bisa menjadi tragedi. Ada banyak kasus di mana pawang diserang, terluka parah, bahkan kehilangan nyawa. Dan yang membuatnya lebih ekstrim, hewan buas ini tak bisa sepenuhnya diprediksi. Naluri liar mereka bisa muncul kapan saja. Pemadam kebakaran. Ketika terjadi kebakaran, semua orang lari keluar. Tapi para pemadam kebakaran justru mereka masuk ke dalam. Mereka akan menghadapi suhu ratusan derajat, rumah-rumah runtuh, gas meledak, asap tebal dengan waktu yang sangat terbatas. Setiap langkah bisa jadi yang terakhir kalinya. Mereka nggak cuma padamkan api, tapi juga menyelamatkan orang, binatang, bahkan harta benda. Kadang kita cuma lihat mereka lewat dengan sirine, tapi di balik itu mereka adalah pahlawan yang gak minta pujian. Di luar negeri seperti Amerika Serikat, pekerjaan ini bisa menghasilkan uang sekitar 80 hingga 150 juta per bulan. Pekerja tambang. Coba bayangin, kamu kerja di tempat yang lebih dalam dari lubang hatimu pas ditinggal mantan. Kerja ratusan meter di bawah tanah, gelap, panas, penuh debu, dan bisa runtuh kapan saja. Pekerja tambang, terutama di area-area seperti Tiongkok, Rusia, hingga Amerika Selatan, punya risiko kematian yang sangat tinggi. Menurut data, ribuan pekerja tambang meninggal tiap tahun karena ledakan gas, longsor, atau bahkan keracunan zat kimia. Dan jangan lupa, meskipun alat-alat makin modern, kesalahan kecil bisa berujung tragedi besar. Ya, meskipun mereka menerima gaji yang lumayan, yaitu sekitar 70 hingga 130 juta per bulan. Tapi itu di luar negeri ya guys. Jadi dari semua pekerjaan tadi,
Mana yang menurut kamu paling gila? Atau malah kamu tertarik coba salah satunya? Tulis di komentar ya. Dan seperti biasa, kalau kamu suka video ini, jangan lupa kasih like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan konten keren lainnya. Ingat, apapun pekerjaan kamu, jangan lupa jaga diri. Karena yang paling penting adalah pulang dengan selamat.